Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bertahun-tahun kami dengan harta, dengan jiwa, semua habis-habisan. Bahkan banyak orang-orang yang bercerai. Tetapi hari ini udah terlibat santri. Santri disuruh jadi khotib, khutbahnya itu membaca qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Waalaikumsalam. Pemirsa, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mengundang sejumlah tokoh hadir ke Al Zaitun untuk menghadiri peringatan 1 Muharram atau 1 Suro 1445 Hijriah. Momen tersebut berlangsung di tengah proses hukum yang sedang membelit Panji Gumilang dari kasus penodaan agama hingga TPPU. Lalu bagaimana kesaksian dari tokoh yang hadir dan apakah benar Panji sedang menggalang simpati? Kami akan membahasnya bersama dengan praktisi militer dan pertahanan Koni Rahakundini yang merupakan salah satu tamu khusus dalam acara peringatan 1 Suro di Ponpes Al Zaitun kemarin, serta mantan anggota NI sekaligus analis terorisme Al Khaidar. Bu Koni dan Mas Al Khaidar, selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat Baik. malam. Ya. Saya ke Bu Koni terlebih dahulu sebelum saya ingin mendalami soal nama Anda yang dipakai sebagai nama kapal keempat yang dimiliki oleh Panji Gumilang. Saya ingin tahu, Anda hadir ke acara peringatan 1 Suro itu atas undangan atau atas inisiatif Anda sendiri, Bu Koni? Saya harus pertama kok yang diangkat jadi urusan kapal nama saya itu bukan itu isunya. Oke, tapi nggak apa-apa lah kalau itu yang bertanya. Jadi saya tuh nggak pernah kenal Pak Panji Gumilang, nggak pernah tahu juga Pak Panji Gumilang. Al Zaitun saya dengar namanya sudah lama, dari 20-an tahun lalu disebut-sebut bermasalah, tapi nggak pernah bermasalah gitu kan. Makanya kita dukung untuk pernyataan Pak Sigit kalau memang sudah mau diproses dan dibuktikan, daripada ngambang terus statusnya. Tapi sebelum saya mulai, jadi saya itu waktu dapat surat, bukan surat, saya baca koran, ada kapal mau dibuat sebesar kapal Nabi Nuh, di berita-berita, saya kaget kan, ini siapa sih? Apalagi dibilang kapal itu akan jadi nama saya. Terus terang, menurut saya nggak sopan gitu, orang memberi nama kapal tanpa izin atau memberi nama saya untuk gedung juga tanpa izin, ya saya pasti nggak berkenan. Nah karena saya tuh nggak tahu siapa Pak Panji Gumilang, saya nggak tahu Al Zaitun, saya bikin surat WA terbuka. Kebetulan memang WA grup saya itu ada beberapa editor mass media ya, jadi mudah sekali menyebarnya. Saya sampaikan terima kasih, saya apresiasi, semua orang kalau niat baik harus kita apresiasi, tapi saya sampaikan dalam surat terbuka saya, nama saya belum layak dan sangat tidak layak karena banyak pahlawan-pahlawan kita yang layak. Contohnya Laksamana Maharani. By the way, ini semua saya taruh di Instagram, dari mulai suratnya, dari mulai apanya saya taruh terus semua gitu. Jadi ada, kalau mau dilihat itu ada runtutannya. Nah, dijawablah kemudian oleh salah satu wartawan senior yang kenal beliau bahwa beliau itu memang sudah menyiapkan surat tapi tidak tahu mengirimkannya kemana gitu kan. Dikirimkanlah suratnya tersebut ke kediaman saya setelah saya tekskan kepada wartawan tersebut. Maka kemudian saya membaca suratnya, di suratnya itu dinyatakan bahwa saya diundang untuk hadir ke Al Zaitun untuk 1 Suro, acara 1 Suro. Nah kemudian seperti beliau menghubungi saya. Di benak saya itu cuma satu ya, saya melihatnya sekali lagi, ributnya Al Zaitun soal kaidah itu bukan urusan saya tidak paham agama, jadi biarkan itu Kementerian Agama. Kalau ada pelecehan atau pelanggaran pendidikan juga bukan urusan saya, itu ada Kementerian Pendidikan. Yang saya concern adalah karena saya ini orang defense, ya, orang pertahanan keamanan. Ada 2 isu penting kalau Al Zaitun. Pertama, kalau saya baca di mass media itu bahwa ini kayak jadi negara sendiri gitu. Ini menjadi negara tertutup atau semacam pesantren tertutup. Di bawahnya gitu ya. Ini kalau saya baca nih di medsos, ada sarang atau ada markas atau pembuatan bom gitu di bawah masjid gitu. Nah, dari sebagai orang defense itu buat saya menarik untuk saya datang sebenarnya. Tapi lebih menarik buat saya karena saya itu duduk di Dewan Arsip Nasional, di Dewan Maritim. Saya itu sedang banyak membaca arsip nasional yang menunjukkan betapa kita itu negara kita, leluhur kita yang hebat di laut, itu menjadi tidak mampu membuat kapal, itu karena dilemahkan oleh VOC. Jadi semua daerah di Indonesia yang jago buat kapal, termasuk Bajau, Pegowa, Jepara, itu semua jadi tidak hilang keahlian membuat kapalnya. Nah, di tengah saya lagi meneliti arsip-arsip kuno itu, kemudian saya melihat ada galang-galangan kapal tradisional yang sedang dibangun Al Zaitun dengan membangun kapal sebesar itu. Buat saya pasti menarik lah untuk meneliti. Bagaimanapun saya ini akademisi kan, jadi selalu ada keingintahuan. Islam itu mengajarkan keingintahuan itu menjadi penting untuk kita semakin maju jadi manusia gitu. Nah,
Makanya kemudian saya kabarkan, saya mau lihat dulu galangan kapalnya. Jadi buat saya prinsipnya saya mau lihat dulu galangannya, kalau betul gitu ya, itu nyata di depan mata saya, maka saya mau datang ke satu suronya. Karenanya kegalangan kapal itu 1 hari sebelumnya. Nah, karena ini berhubungan dengan angkatan Di tanggal laut, 18 Julinya berarti Anda datang ke Al Zaitun ya Bu ya? betul, 18 Julinya. Oke. Nah, tapi sebelumnya tanggal 17-nya, karena ini berhubungan dengan angkatan laut, gini ya, kita tuh harus tahu di seluruh Indonesia ini banyak galangan. Dan di setiap daerah itu ada lanal, ya kan? Lanal itu bertanggung jawab untuk semua daerah laut kita gitu kan. Nah, jadi saya tuh merasa saya harus melaporkan kepada Kasal bahwa saya akan berkunjung ke Al Zaitun. Nah, kebetulan saya langsung teks Kasal, salah satunya yang saya ingin bahas adalah masalah saya kunjungan ke Al Zaitun. Lalu Kasal menyampaikan, oke Bu Koni, kalau begini, baik nanti Bu Koni dikawani oleh Dan Lanal. Jadi Dan Lanal itu hadir karena memang itu atas restu Kasal, bukan enggak. Dan ada hubungannya sekali lagi. Angkatan laut itu harus tahu betul. Galangan ini kan kita mesti hati-hati juga. Galangan itu bisa dipakai untuk negatif, bisa dipakai untuk positif kan. Gitu. Sama aja pelabuhan makanya. Nah, untuk itulah kenapa dikirim Dan Lanal dari Cirebon. Ya, karena kalau nggak salah Indramayu itu di bawah 2 lanal, Lanal Cirebon dan Lanal Tegal apa ya? Saya lupa salah satu, tapi yang dikirim adalah Dan Lanal Cirebon. Nah, itulah kenapa saya bertemu beliau dulu di tengah perjalanan sebelum masuk ke galangan. Karena saya ingin tahu kondisinya gimana. Beliau bilang bahwa iya, Kapolres semua juga sudah tahu, Dandim juga sudah tahu gitu. Tapi dalam kesempatan ini saya mau koreksi ya. Ternyata kan waktu saya turun tuh memang ada polisi, saya cuma salaman cepat langsung masuk ke dalam karena dia nggak masuk. Ternyata itu bukan Kapolres, itu adalah Kapolsek ya, Kapolsek Ladang Haur. Jadi waktu itu Kapolres ternyata nggak bisa hadir. Saya waktu itu cuma cepat aja salaman, saya jadi nggak perhatikan dia Kapolres atau Kapolsek. Ini sekalian disclaimer saya ya, takutnya Kapolres jadi merasa terganggu karena saya salah mengerti dia Kapolres atau bukan. Nah anyway, saya datang tuh untuk validasi gitu. Jadi validasi bahwa ternyata betul ada galangan kapal dan itu ternyata betul serius. Kapal pertama itu dibuat dalam setahun sekitar panjang 40 meter ya. Kapal kedua itu 70 meter. Jadi dalam 2 tahun COVID, kapal ini sudah dibuat 2 dan besar dan sudah siap untuk berlabuh anytime soon. Dan saya itu datang sekali lagi dengan Dan Lanal, ada salah satu reason saya juga bukan orang teknis kapal. Ya kan, dan di dalam benak saya itu ada 2 hal juga nih. Pertama, kalau kita lihat ancaman Indonesia, kalau menurut Lemhanas, kita tuh akan perang segera 14 tahun. Dan dalam hitungan matematik saya sebagai expert pertahanan, tidak mungkin kita punya persiapan kapal demikian banyak dalam waktu cepat. Nah, di satu sisi ini menurut saya jadi hebat nih, galangan kapal sipil bisa bikin kapal cepat dalam 2 tahun, itu hebat. Karena kemarin aja kita KRI Bung Karno, yang kita launching 1 Juli, itu menjadi kapal tercepat yang pernah ada buat Angkatan Laut diciptakan oleh galangan kita sendiri. Nah, ini yang mesti dilihat alasan-alasan saya datang ke sana. Jadi bukan masalah nama. Masalah nama itu another story deh. Dan saya nggak bisa bilang lagi iya atau tidak karena itu kapal-kapal dia, uang dari juga saya itu nothing to do with me gitu. Jadi tolong jangan diangkat, jangan saya dinamakan kapal. Tadi kira saya datang karena dinamain kapal saya. Oke, itu juga baik. Anda mengapresiasi Panji Gumilang karena bisa membangun atau membuat kapal, punya galangan kapal yang Anda anggap serius begitu ya? Industri kapal, dia very serius. Oke, baik. Tapi Anda penasaran tidak uang itu yang dipakai dari mana? Nah gini, kalau masalah uang ya, kan saya udah bilang tadi, Al Zaitun saya dengar lama tentang kasus apanya. Saya bukan ahli keuangan, saya juga bukan ahli perbankan, tapi saya tahu di negara ini ada sistem, ada Kementerian Keuangan, ada BI, ada OJK, ada apapun itulah perangkat itu. Itu tinggal dibuktikan. Jadi di luar konteks saya, sekali lagi saya datang konteks untuk 2 aja. 1 konteks tentang industri galangan, 2 konteks poros maritim dunia yang harus aman, gitu loh. Harus diwujudkan dalam waktu cepat, baik dari ekonomi maupun dari militer. Dari militer karena kaitan tadi saya bilang perkiraan Lemhanas kita akan mengalami spillover perang Amerika dan Cina segera. Jadi akhirnya 14 tahun dari sekarang kita tuh udah harus siap seluruh Indonesia jangan sampai kena spillovernya Amerika dan China. Oke. Tapi pada saat Panji Gumilang menunjukkan kepada Anda, ini loh galangan kapal yang dimiliki oleh Al Zaitun, Panji cerita tidak sumber-sumber dananya yang dia pakai untuk membangun galangan kapal itu dari mana saja? Pengakuan Panji ke Anda. Jadi begini, saya itu nggak ingin tahu uangnya. Sekali lagi ya, makanya ini beda banget nih. Jangan saya dipaksa untuk jadi gini. Saya tahu diri saya siapa, keahlian saya apa. Kalaupun dia terangin, saya mau ngerti apa. Saya udah baca berita kok. Kalau kata Pak Mahfud ada 265 akun, ya sudah, itu aja diproses oleh perbankan. Itu bukan urusan saya. Yang saya tanya, yang kaitannya kapal. Misalnya, saya tanya, ini kerennya dari mana? Saya kan sebego-begonya saya tuh orang industri pertahanan lah. Saya tahu lah, itu mahal bener semua peralatan di sana untuk di galangan. Ternyata itu semua mandiri. Dari mulai kren terbesar sampai semua supporting itu sendiri dimiliki Al Zaitun. Yang lebih menarik, beliau menerangkan, Bu Koni sampai paku pun, paku besar itu
kami nggak ambil dari Cina, padahal kami bisa aja murah, tapi kami produksi sendiri. Di mana Syekh? Aku bilang di sebelah sana gitu. Kemudian storage ikan, kemudian semua nanti proses apapun yang akan ada di sana itu semua udah lengkap. Jadi yang saya lihat ketika kita sedang mendorong UMKM gitu, di sini di tengah-tengah Indramayu yang kering kerontang, nggak tahu ya, mungkin Indramayu yang lain subur dan makmur. Tapi yang saya datangi area Galangan itu daerah kering, daerah nggak terlalu maju. Nah, menurut saya itu menarik bahwa ada industri besar di sana. Kedua, beliau menerangkan tentang bukan saja Galangan yang dibangun, ada tambak. Jadi ada perairan dia bilang half ekonomi. Nah, saya dia tawari ke sana, saya nggak bisa datang karena terlalu panas. Tapi waktu beliau tawari saya melihat perkebunan, saya mau datang. Kenapa mau datang? Karena yang saya baca perkebunan itu kan luas sekali ya. Kalau nggak salah ingat tuh 1.200 hektar total. Yeah. Nah, jadi buat saya itu sekali lagi seeing is believing. Oke, Galangan udah ada nih gitu. Saya pengen lihat seperti apa ya perkebunannya dan masif perkebunannya. Makanya keluar kalimat saya gitu, karena saya waktu S3 saya kan penelitian saya di Israel. Makanya saya sampaikan, kalau gitu yang dibikin oleh Syekh Panji ini kayak kibuts ya, jadi keberdikarian bangsa, tapi dalam konteks keberdikarian besar gitu. Bu Kony, kalau informasi yang kami sempat dapatkan bahwa galangan kapal di Al Zaitun ini kan sempat disegel ya oleh pemerintah daerah setempat karena ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi. Nah, ketika Anda ke sana itu segelnya sudah tidak ada? Karena saya datang dengan Danlana, sekali lagi mungkin sudah ada apa saya nggak tahu, tapi di depan sana tuh sudah ada Kapolsek, sudah ada utusan Dandim. Jadi waktu kami masuk tuh kami kan main berhenti aja kan, pokoknya ada orang di situ, polisi ada apa, kita berhenti dong. Ternyata kita turun disalami langsung langsung masuk ke dalam gitu. Jadi saya nggak sempat ngobrol, nggak sempat melihat, tapi kalau dilihat nggak ada polis lain kan jelas ya, kuning ini nggak ada sama sekali. Polis lain tidak ada, kemudian stiker atau apapun yang menunjukkan bahwa tempat itu sedang disegel, tidak ada juga, Bu Kony? Nggak sempat lihat, karena sekali lagi digambarkan ya, saya di dalam mobil, kita rombongan, ada 4 mobil ya kalau nggak salah, jadi masuk, turun semua, Kapolsek di situ, utusan Dandim di situ langsung motret-motret, banyak banget orang, banyak sekali wartawan, saya juga nggak tahu kenapa, ya udah aja tuh saya cuma bilang mana syekhnya gitu kan, silakan naik lagi buka di sini, naik lagi masuk ke dalam. Jadi saya nggak perhatikan. Tapi ada aktivitas Bu di galangan kapal itu? Apa? Ada aktivitas tidak di galangan kapal itu untuk produksi kapal dan seterusnya? Ya kalau nggak ada aktivitas nggak mungkin udah siap kapalnya kan. Tapi waktu saya datang memang disiapkan untuk menyambut saya. Jadi saya sudah disiapkan, misalnya kalau saya mau naik ke atas kapal, mau lihat storage-nya, mau lihat mesin. Saya kan orangnya kalau mau datang nggak cuma mau lihat dari luar. Saya sampai lihat mesin kapalnya, semuanya saya lihat sampai saya ke ruang kemudi. Kemudian saya juga ke kapal yang kedua, kemudian saya tanya, Syekh ini siapa yang bikin? Ini canggih loh, saya bilang gitu. Ini saya lagi ngurusin kerajaan Goa, kemana nih sisanya dulu? Kerajaan Jepara kemana sisanya dulu, ahli-ahli kita? Rupanya di sini Syekh. Terus dia cerita, ayo bukan kita ke belakang. Itu kan panjang Pak, 200-an meter kali itu. Si galangan tuh panjang banget. Nah di belakang tuh ada apa? Kapal kecil kayak sampan. Dia bilang ini percobaan kami pertama. Ada kapal kecil sekitar 10 meter ya. Ini kapal kami, nggak nyampe 10 meter, 5 meter. Kapal kami kedua, nah baru setelah ini sukses Bu, kami bisa jadi dapat polanya membuat kapal besar-besar ini. Saya tanya, kami itu siapa? Kami itu Al Zaitun Bu, jadi semua alumni Al Zaitun. Di situ saya bilang salut banget ya Kapulang, hebat bener gitu. Saya ke Mas Al Khaidar. Mas Al Khaidar, kita sudah mendengarkan tadi beberapa keterangan yang disampaikan oleh Bu Kony terkait dengan bagaimana observasi yang dilakukan oleh Bu Kony secara langsung di galangan kapal milik Panji Gumilang. Bagaimana penilaian Anda? Apa sebetulnya yang sedang diupayakan oleh Panji Gumilang dalam hal ini? Menurut kacamata Mas Al Khaidar. Ya, apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini sebenarnya adalah bagaimana dia sedang boleh dikatakan sedang berusaha untuk mencari simpati dari publik Indonesia, dari pemerintah juga, dari lembaga-lembaga memberi pada Al Zaitun ya. Tidak hanya kepada Al Zaitun saja sebenarnya, karena dia memiliki banyak usaha ya. Al Zaitun itu hanyalah pesantrennya saja, yaitu yang ada di Indramayu, tapi juga ada peternakan sapi, kemudian ada juga pertanian padi, gandum, kemudian juga ada perikanan. Nah, usaha perikanan yang tadinya perikanan darat itu diperluas menjadi ke perikanan laut, dan untuk
perikanan laut itu dibutuhkan adanya armada-armada laut. Jadi ya program dia itu sebenarnya tidak hanya untuk sekedar mendapatkan hasil dari perikanan tersebut, tapi karena dia tahu sekali bahwa rezim sekarang yaitu Jokowi itu sedang memiliki program tol laut. Nah, cara-cara dia kemudian untuk mendekatkan diri dengan penguasa atau mencari simpati penguasa itu adalah dengan membuat program-program dan kemudian mengundang orang-orang tertentu di dalam yang dianggap punya kedekatan secara simbolik dengan negara, dengan kekuasaan, untuk kemudian mengendorse usaha-usaha ataupun program-program yang sedang dia lakukan. Jadi kalau kemudian dia mendengar adanya program tol laut dari Jokowi, maka dia akan mencoba mendekatinya dengan cara ini, yaitu membuat kapal, ya. Tapi di belakang itu semua, tahun-tahun 90-an, dia sudah menyatakan bahwa dia sering menceritakan secara millenarian, ya, secara mesianik, ya, pada waktu itu. Dia menyatakan bahwa karena kepercayaan ideologi Isa Bugisnya itu yang sangat kuat, bahwa kita adalah negara dengan luas laut yang sangat luar biasa, yang lebih besar daripada luas darat. Nah, luas laut inilah yang harus dikuasai. Jadi salah satu caranya adalah dengan dengan menerapkan strategi dari Nabi Musa. Dan baik, berarti menurut Mas Al-Khaidar, apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini adalah dalam rangka menggalang simpati untuk mendekatkan dengan rezim yang berkuasa sesuai dengan selera rezim penguasa saat ini. Kita sudah dapatkan poinnya, tapi ada juga beberapa poin yang ingin saya dalami ke Mas Al-Khaidar dan juga Bu Kony, tapi kita jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kami akan kembali sesaat lagi. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.